Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya ada dalam sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya. Oke teman-teman, hari ini kita kembali menuju Lembah Gunung Gede dalam rangka menggali permata hijau Cugenang yang masih terpendam. Kita telusuri lagi kaki Gunung Gede sampai kemana nanti tiba saatnya di perkebunan gede. Oke teman-teman, mari kita sama-sama ikuti perjalanan. Terima kasih. Perjalanannya luar biasa, masih menanjak. Ini seru, biasa dengan nuansa-nuansa sayuran. Teman-teman, subur, luar biasa. Tomat tiba musim panen. Oh luar biasa teman. Alhamdulillah. Oh simpanan. Sabaraha kinta kak. Kita kayak kemarin kayak 1.400. Wih, terus berapa kali panen? 7 kali. 7 kali? Ini masuk paling ke satuan. Oh. Terus kirang ada sakon ulur nama ada kirang. Pangawasna rada sakinten mah. Ayeuna teh. Ya. Oh, ya alhamdulillah. Di eta mah. Kapungna gagal lamun teu gagal dina dipukan mah. 120 kan per kilo. Oh. Eta pamitina satu tanam sabaraha kali panen? Ya teh pas 7 kali 10. Dina 10 teh robi-robi pangaos berarti nya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah dikeureuyekeun mah nya. Ya insyaallah. Silakan. Sok tabur sabaraha di sana. Pada maghrib. Oh. Pada maghrib. Alhamdulillah. Hatur nuhun, hatur nuhun. Mangga hatur nuhun da nuju perjalanan kan. Oh, kita baru berapa ya? 1/3 perjalanan. Oke. Masih terus menanjak teman-teman. Lanjut terus. Perkebunan gede. Teman-teman, wah arus jalannya cukup rimbun, luar biasa. Terus. Nah ini teman-teman, ini luas jalannya itu sudah terkena cahaya matahari, ditutup dengan rimbunan pohon bambu, itu dengan nyamuk. Luar biasa. Saya masuk buat kasih bagian lingkungan dan tentang bertemu dengan perkebunan teh. Luar biasa teman-teman. Luar biasa teman-teman. Kita sudah sampai di jalan yang lincah. Kita tiba di perkebunan gede. Bayan ada papan nama. Woi, ikut masih ya? Hah? Woi, luar biasa. Sama. Nah ini sampai di sini. Oke.
teman-teman, kita pun sampai membuka jaket nih, sudah keringetan, sudah mulai bercicilan. Luar biasa. Ini ruas jalan yang menuju kompleks perkebunan Gede 1. Apakah nanti kita akan melewati ke sana atau lewat jalur perkebunan? Nanti bagaimana saja situasinya, teman-teman. Paling tidak kita sampai Lembah Gunung Gede, destinasi yang berbeda selain Curug Batem. Ya, semoga kita menemukan lagi destinasi di sekitar itu dalam rangka menggali perkebunan yang masih tersimpan, yang masih tertimbun. Kayak itu yang ke atas ya, tapi gunung gedenya tidak kelihatan, teman-teman. Ini masih tetap subur, pohon teh, tanaman teh. Alhamdulillah. Ini katanya ada sedikit perbedaan dalam rangka memanennya. Kalau dulu dengan dipetik manual oleh para pemetik teh, sekarang katanya sudah menggunakan mesin secara massal untuk memetik pucuk. Seperti inilah kondisinya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan perjalanan ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita makin menembus bagian tengahnya perkebunan teh gede ya. Jalannya ini ya kayak taringul ya, jalannya cukup taringul. Jadi bagi teman-teman yang melewati jalan ini ya harus ekstra berhati-hati saja bagi yang tahu tabu. Kemudian kita bisa beli lama-lamaan ya sedikit saja untuk dan pada kuat. Alhamdulillah sudah semangat. Nah, seperti inilah kondisinya, teman-teman. Kondisi perkebunan teh luar biasa. Ini ada juga mungkin pegawai perkebunan yang menggunakan roda 4 kendaraan. Teman-teman, ini dibangun penampungan air ya, ketika untuk penyemprotan insektisida, kemudian pemupukan. Nah, ini airnya ditampung di sini. Ini dari air hujan. Ketika hujan turun, ya penampungan airnya seperti ini. Jadi persiapan untuk penyiraman. Tapi yang lebih utama adalah pemupukan dan penyemprotan obat-obat insektisida. Seperti inilah dibangun penampungan karena keterbatasan sumber air yang harus terus-menerus mengalir. Jadi ini kreatif ini, dibuat penampungan di tengah-tengah perkebunan, penampungan air ya. Oke, kita lanjutkan, teman-teman. Terus menyusuri ruas jalan ini dengan view kebun teh yang cukup menyegarkan. Luar biasa, teman-teman.
Jadi biasanya di hari-hari libur banyak juga para warga sekitar ataupun dari Cianjur kota yang sengaja jalan-jalan paginya ke area perkebunan gede. Ya, seperti saat ini juga, alhamdulillah banyak rekan-rekan yang bertemu di perjalanan, ya, rekan-rekan untuk pekerjaan, untuk organisasi, alhamdulillah. Jadi cukup ramai. Nah, ini ada simpang juga teman-teman yang ke kiri itu begitu dekat ini, yang kiri yang kurang ini menuju ke arah Pasir Rempang. Oh, nih ada pedagang kalau di hari libur dan hari Minggu di Simpang 3 ini ada dawat naon? Dawat ayu teman-teman. Ada ayu juga. Jadi di kawasan Gede 1 di perkebunan ada dawat ayu. Paling Sabtu Minggu ya, Mas. Mas dari sana atau Cianjur? dari sini asli. Oh, asli dari sini. Oh. Nih Sabtu Minggu katanya berjualan di sini karena banyak pengunjung yang sengaja menyegarkan diri ke wilayah Dawat, luar biasa, ke wilayah Gede. Oh, dawat ayu ya teman-teman ini. Jadi ayunya ada di sini. Oh, dawat ayu. Terbuat dari apa kak dawat? Dari tepung. Sok nu dawat heula. Dawat ayu. Ah, dawat heula ah. Di doping. Tong setting. Nah, kayak ngapa ya? Bulan lagi cah nangka. Oh, di dia alhamdulillah. Mana deui? Saha deui nu acan? Abang grogi. Ngadeg deui. Payunan ngadeg deui nyari payunan ayu moal malik kumaha malik. Dia yang manis. Lihat saya. Sok ada mau deui teras. Sanu teu acan. Ang, sanu teu acan. Tamihan deui. Sok. Ieu nu. Gua kan warna merapat, hitam pink, hitam. Dawat ayu Dawat di cenoan. itu dawatna ieu ayu. Dawat ayu. Dawat ayu. Ada dawat ayu teman-teman, ternyata di Gede juga. Tiap Sabtu Minggu katanya di weekend. Harusnya Jadi sampai 80 muat. Jadi tong setting. Ngiring perlombaan di desa. oh dirinya mau 17-an. Nah, gitu. Bisikina aya hasiatan.
lanjutkan perjalanannya ke arah Gede Satu, ke pusat gedenya, ke pabrik teh gede. Jadi hanya kita harus melewati muter-muter jalan utama ini ya. Nanti mungkin harus ke tengah-tengah perkebunan teh. Lalu lintasnya cukup lengang. Paling juga ada warga-warga di sekitar perkebunan teh atau juga dari pegawai yang ada di komplek gede. Jalannya harus dilakukan perbaikan lagi, renovasi lagi, teman-teman. Motong-motong bayangannya ke kebun, jadi kita harus menyusuri jalan utama. Kalau Sabtu Minggu ini banyak yang refreshing di sini, ke area perkebunan gede. Luar biasa teman-teman. Nah, ini view Gunung Gedenya, sedikit kelihatan bagian bawah. Puncak Gunung Gedenya tidak kelihatan, tertutup awan. Nanti turusukan gali permata hijau Tugenang masih tertimbun. Seperti inilah, ini bagian dari permata hijau Tugenang. Ini masih memproduksi ya, masih produktif teman-teman. Jadi nanti kita ketemu dengan pabrik teh gede. Di penggalan-penggalan ruas jalan seperti ini teman-teman. Bagian luas sudah renovasi, perbaikan. Luas yang lain masih kondisinya menunggu perbaikan. Oke. Nah, ini sudah dilakukan perbaikan teman-teman. Nah, ini Desa Tukamulya. Tahun 2019 itu sebelum musibah gempa. Tapi view Gunung Gedenya masih kelihatan payana. Hanya puncak gunungnya itu diselimuti kabut ya, karena cuaca hari ini sedikit mendung. Cahaya matahari pun tersembunyi, jadi puncak Gunung Gedenya tidak kelihatan. Nanti kita ambil view dengan background Gunung Gede dari arah Gede Satu. Luar biasa teman-teman, ini cukup menyegarkan. Segar nuansa perkebunan teh.
about everything you're ever thinking. You know that I can take Wah, view-nya luar biasa. Bayangna view kompleks perkebunan. View kompleks perkebunan begitu luar biasa, teman-teman. Kita sudah berada di dataran tinggi. Entah berapa ratus meter di atas permukaan air laut. Jadi kita cari keterangan di sana di kompleks perkebunan, di kompleks pabrik. Biasanya ada penjelasan ketinggiannya sudah berapa ratus meter dari permukaan air laut. Nih ke bagian atas, view-nya itu adalah kompleks perkebunan gede 1. Ya, kurang begitu terlihat untuk view Gunung Gede. Teman-teman, mohon maaf karena cuacanya kurang cerah, sedikit mendung ya teman-teman. Jadi Gunung Gedenya tidak begitu jelas kelihatan, hanya bagian bawahnya saja yang masih tampak nanti di kamera. Oke, luar biasa teman-teman, segar. Jadi menyegarkan diri kita. Ini perjalanan kedua kalinya teman-teman ya, semenjak kita melakukan perjalanan penjelajahan menggali permata hijau Sugenang. Meskipun ketika kita ambil ke arah sana, ke Curug Batlem, Curug Batu Empat, sekarang kita ambil ke arah Gede 1 dengan view-nya seperti ini. Tadi view yang ke atas seperti itu, view yang ke bawah apa ya? Jadi itu apa ya, jalur Bandung Jakarta itu di sekitar Jalan Nusantara, itu perkampungannya lihat jelas teman-teman. Itu perkampungan yang ada di bawah sana luar biasa. Jadi view-nya ya bagi teman-teman kaula muda ya, ini dipergunakan untuk refreshing. Luar biasa view-view. Kita lah jalan-jalan roda 2 atau jalan kaki juga lebih menyegarkan di kaula muda refreshing sekitar Sugenang ataupun teman-teman yang ada di wilayah Cianjur dan sekitarnya ya. Semoga ini nanti dikembangkan ada destinasi wisata perkebunan seperti luar biasa. Ya, kita lanjutkan. Gede. Wah, luar biasa. Gede ya teman-teman, Gede 1. Oh, dari motor ya. Oke, lanjut menelusuri jalur ini. Luar biasa. Tadi ayahnya. Oh, harus itu ya. Potong kompas ya di tengah-tengah perkebunan. Oh iya, masih luas ya teman-teman. Gede 1 sampai Gede 3 itu kalau Gede 1. Ini wilayah Desa Sukamulya, Kecamatan Sugenang, Kabupaten Cianjur. Ini kayak ini. Nih, oh masih ini
Wah, luar biasa. Nah, ini kondisi jalan. Ini hanya dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang mengangkut hasil produksi ya. Hasil produksi teh dari pabrik teh Gede 1. Oke, yang tadi kelihatan view-nya di belakang sebelah barat dari lokasi jalan ini adalah Kampung Walukaso, kantor desa Sukamulya. Sedangkan untuk Gede 1 ini kita harus menyusuri terus jalan ini. Kalaupun ada jalur memotong nanti kita ke tengah-tengah perkebunan deh teman-teman. Ya, luar biasa. Bau harum utuh teh sudah terhirup, luar biasa segar. Oh itu ya, ini lokasi perkebunan teh gede seperti ini. Cukup adem, apalagi cuacanya seperti ini. Oke. Luar biasa teman-teman. Kita berjalan kaki tadi sekitar pukul 9 sudah 1,5 jam sampai ke sini. Oh itu, view gunung luar biasa. View gunung yang ada di bawah. View gunung yang ada di bawah itu batas wilayah Kecamatan Tujuan dan Kecamatan Kaca. Ini di bawah Gede 1 di luar lokasi tersebut. Bentar. Oke teman-teman. Ini sudah makin dekat ke pusat Gede 1. Kondisi jalan, oh sumber-sumber air tiada. Oh iya, penampungan dari air hujan. Penampungan dari air hujan dimanfaatkan untuk cadangan penyemprotan tanaman teh, baik pupuk maupun pestisida ya teman. Adanya tengok ring-ring gitu. Oke, kita ambil jalan pintas ya teman-teman, karena kalau menelusuri terus jalan utamanya ya muter-muter, jadi serasa jauh. Ini jalur untuk off-road kayaknya, off-road atau bagi pengendara trail ya. Berada dua ya, para penggemar trail motor cross sini ya teman. Tapi roda 4 juga yang off-road nih, bekasnya ada. Wah, jalur off-road ini harus dikembangkan ya supaya mudah-mudahan nanti ada para pecinta off-road dan juga pihak-pihak yang berkaitan ini bisa memanfaatkan ini off-road di tengah perkebunan teh. Luar biasa, indah, seru-seru. Aduh, sampah nih. Wah, luar biasa. Nanti ada pemungut.
pengunjung yang tidak menjaga kebersihan. Nah ini teman-teman, ruas jalan yang mungkin ini juga pernah dipergunakan untuk off-road. Ini bekasnya, bekas off-roadnya. Luar biasa teman-teman, karena kita memilih jalan pintas, jadi cukup nanjak juga. Alhamdulillah seru lah. Jadi melatih fisik kita, jantung kita, paru-paru juga segar. Wah, luar biasa bagi yang off-road. Ini bekasnya ya teman-teman. Makin menanjak. Luar biasa. Terpegal apa ya nak? Ya aduh. Tapi datarnya jalur induk. Luar biasa. Nah, itu teman-teman, lokasi Gede 1 mah itu yang lurus di depan. Luar biasa. Oh, pasti meriah Payan di lokasi gede. Ya, teman-teman, jadi benar ini jalan pintas. Kita bertemu lagi dengan ruas jalan utamanya. Nah ini. Kalau tadi terus kita mengikuti jalan utama cukup muter ya. Nah ini jalan utamanya. Luar biasa. Kita rehat dulu di sini. Luar biasa teman-teman. Kita rehat dulu di sini. Nanti kita akan masuk lagi ke jalan pintas. Nah, ini penampungan, bak penampungan cadangan air. Kreatif ya teman-teman. Ketika musim hujan ditampung dan
manfaatkan ketika dibutuhkan untuk penyemprotan pupuk atau pestisida. Nah, kita nanti akan menembus lagi jalan pintas ini sampai ke kompleks Gede 1 supaya tidak terlalu muter-muter. Kalau ke sana cukup muter, jadi durasinya nanti akan terlalu panjangan durasi. Kita ambil penggalan ruas jalan lintasan saja. Luar biasa. Oke, lanjut ya. Jalan sini lagi. Kita jalur pintasan. Luar biasa. Tanami perkebunan sayuran, kebun sayuran. Oh, yang terhampar luas ini perkebunan teh. Ini ya teman-teman, salah satu permata hijau Cugenang yang masih tertimbun itu ya kita gali, kita eksplor. Ternyata di Cugenang ini terdapat perkebunan teh yang sudah sejak zaman penjajahan Belanda. Dan ini kayaknya pohon-pohon tehnya pun masih tumbuh yang periode-periode tempo dulu ya. Belum reboisasi. Luar biasa tehnya, pucuk-pucuknya berkualitas. Jadi pucuk teh itu kualitasnya ditentukan salah satunya oleh ketinggian areanya ya. Jadi berapa meter MDPL itu menentukan kualitas pucuk teh. Punten gering ngarangkum. Nuju tanya malah ngarit. Oh iya, ditanami sayur mayur. Jadi sebagian dari area ini tanami sayuran. Kita ini jalan pintas teman-teman. Kalau ke arah sana cukup muter. Yang jalur utama itu view kelihatan dari sini 1929, nanti dari kedekatan benar ya, didirikan ya 1929. Gimana kena payan kita. Tahun 1929. Jadi 16 tahun. Ya, 16 tahun menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Ini pabrik teh Gede ini sudah berdiri. Nah, proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Ini dibangun tahun 1929. Luar biasa teman-teman. Masih berdiri kokoh sampai saat ini. Sayuran tumbuh subur luar biasa. Oh iya mah Braska pemukimannya Pak Yana. Sekolah ya SD Gede 1.
sudah masuki area komplek pemukiman. Wah, ini ngalangkung. Aduh. Mohon mumpung iya segar. Mangga di kantun. Payana komplek itu view-nya. Masjid mana itu? Nu koneng. Janten kahanap di pali dia nya. Bapak ada mang. Mangga biasa enggak bagas. Ngiring ieu we. Mangga tuh nuhun parantos namanya di pali hanap. 3 soal. Wah, luar biasa. Kaludra udah di bawah. Jalan tuh baru kasih. Wenginya hibar panginten kantenan pamit tahun baru mah nya lu. Segernya ngemplong kayak itu. Seger tuh. Kita sudah masuki area pemukiman komplek gede 1 ya. Ini komplek-komplek perumahan para pegawai karyawan perkebunan, teman-teman. Nuansanya begitu unik ya. Kita seakan-akan dibawa kembali ke tempo dulu. Nuansa komplek perumahan, rumah tinggal yang seragam, kemudian tertata. Ini ya teman-teman, kita sampai di Deklot. Pak Eri Klot. Pak Deden ya. Oke, teman-teman, kita sampai nih. Jadi di gerbang masuknya komplek perumahan karyawan ini ada berdiri Sekolah Dasar Negeri Gede 1. Seperti inilah. Gede 1. Luar biasa. Tertata rapi, kemudian halaman yang cukup luas. Untuk Gede 1. Luar biasa. Wah, sekolah yang luar biasa. Ini ada di area perkebunan. View-nya. View. Tinggal 1929 tuh di pabrik. Ya. 1929 teman-teman. Aduh, jalan-jalan. Jalan-jalan aya. Aya. Ini juga Mang Ohen. Kan? Tujuh naon barang damang. Mang Ohen lomba. Iya nanti lomba. Aya lomba. Di lomba. Mangga turun banyak seraka pabrik. Ke pabrik. Duaan ya. Teman-teman nih ketemu dengan staf pengajar di SD Gede 1. Pak Peri nih. Ini Kuncen Gede 1. Kuncen Gunung Gede. Luar biasa. Biasanya kayak itunya ke pabrik. Biasa Bapak. Mohon. Itu cawios-wios nyungkeun gambar gitu. Mohon. Teh cawios? Ya. Pak. Enggak. Teh cawios di pabrik oke. Nuhun di kantuna. Beli ka Bujang-Bujang. Mangga atur nuhun. Ya. Kayaknya udah mau jalan ini. Tapi sayana di explore heula itu payan. Explore heula jalan utama na. Supaya ka tawis meriah mumpung seueur baligo umur